Terima kasih buat supportnya, buat tangan pengharapan. Saya langsung masuk pada kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Katakan rasa cukup. Sore hari ini kita mau belajar tentang rasa cukup. Apa itu kata cukup? Pengkhotbah 5 ayat yang 10, baca sama-sama yuk. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya, ini pun sia-sia. Seberapa banyak pun harta kita, seberapa banyak pun uang kita nggak akan pernah ngerasa cukup. Uang itu selalu bikin orang jadi serakah. Nggak ada orang yang udah kaya, asetnya banyak, terus dia berpikir bosan cari duit, pensiun aja deh atau bagi-bagi duit aja deh. Saudara pernah ketemu orang yang udah kaya terus bisa ngerasa cukup terus bosan sama duit? Nggak pernah. Semakin orang kaya, dia pengen tambah kaya. Mengagetkan sekali ya, waktu saya ketemu sama salah satu bilioner di Australia, orang Indonesia tapi kaya raya. Dia bilang sama saya gini, Henny bisnis, pelayanan kamu di tangan pengharapan ini saya perhatikan semua proyeknya buang-buang duit. Ngasih makan, gaji guru pedalaman, pengobatan gratis buat masyarakat, pelatihan pertanian, kemudian ngasih sekolah di penjara. Pikirin dong, proyek apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi para investor. Saya yakin akan banyak orang yang mau invest ke yayasan kamu, dia bilang gitu. Saya perhatikan orang ini, anaknya aja naik Ferrari. Masa masih kurang gitu uangnya, sampai-sampai ketika nolong orang miskin aja harus cari keuntungan. Ayat ini ya dan amin. Orang kalau udah kaya tuh gak ada puasnya. Salah satu tanda cinta uang adalah orang tuh hidupnya memburu uang. Kejar duit terus, cari uang terus. Toko gak pernah tutup kecuali lebaran hari pertama. Wow. Saudara tahu gak? Banyak orang yang kejar duit tuh sampai gak ingat waktu, gak ingat umur. Cari duit terus gak ada cukup-cukupnya. Orang yang cinta uang itu tandanya gampang, gak ngerti rasa cukup. Fokus hidupnya cuma uang, standar hidupnya cuma uang, cari pacar mesti yang kaya, cari mantu mesti yang kaya, anaknya yang paling sukses yang dibilang diberkati, semuanya diukur dari sudut pandang kekayaan. Orang yang cinta uang dan hidupnya hanya memburu uang, kata firman Tuhan, akan menyimpang dari iman. Kita udah lihat banyak, demi kekayaan orang bisa menghalalkan segala cara hanya untuk jadi kaya. Bahkan kalau perlu mereka ngorbanin anak, ngorbanin keluarga, bahkan temannya hanya untuk jadi kaya. Yang kedua, orang yang memburu uang itu akibatnya menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, kata firman Tuhan. Apa maksudnya? Tidak semua masalah dalam hidup kita ini adalah ujian dari Tuhan. Seringkali masalah kita itu kita bikin sendiri. Jangan tiap kali Anda punya masalah, Anda nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hei, enggak semua masalah kita itu dari Tuhan. Karena serakah kita sendiri yang punya banyak masalah. Contoh, Anda pengen cepat kaya, enggak mau mulai dari bawah, enggak mau kerja ikut orang. Demi cepat kaya, mikirnya mau bisnis, mau usaha. Akhirnya pinjam uang, ngutang sana sini. Bisnisnya gak bisa jalan, gak bisa bayar utangnya. Stres hidupnya. Baru kemarin orang message saya di DM di IG. Minta pinjam uang untuk modal usaha. Gampang banget ngutang. Karena orang serakah hutangnya banyak. Saya baru tahu kalau pengusaha yang kaya-kaya itu hutangnya banyak sekali di bank. Ketika kita kerja, satu kerjaan aja atau punya satu usaha aja, waktu kita udah kurang buat keluarga. Ketemu istri, anak udah malam. Kita kerja dari pagi sampai malam. Di Jakarta orang pulang kantor masih nge-grab lagi. Weekend masih handle online selling. Masih jualan online. Buka booth di sana, buka booth di sini, ikut pameran di sana, pameran di sini, cari duit. Padahal dalam hidup ini yang paling penting itu keluarga. Kita kerja buat apa? Alasan orang tua kerja buat nyokolain anak.
Kamu tahu nggak kenapa papa kerja dari pagi sampai malam banting tulang? Demi kamu gitu. Demi kamu. Tapi at the end of the day, uang jadi lebih penting dari keluarga kan? Karena serakah, kita bikin bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini. Sekuat apa sih kita? Makin banyak usaha, makin banyak masalah. 5 kebutuhan pokok manusia yang sebenarnya. Yang pertama, kesehatan. Tahu nggak Anda, kalau Anda hari ini sehat, itu Anda diberkati Tuhan. Jangan melulu bilang, Tuhan mana berkat-Mu? Anda bisa napas tanpa tabung oksigen, Anda diberkati Tuhan. Kesehatan itu mahal. Katakan sebelah kanan kirimu, kamu sehat? Katakan, kamu diberkati Tuhan. Yang kedua, Anda tiap hari bisa makan, nggak kelaparan, Anda diberkati Tuhan. Amin. Anda punya baju lebih dari 3 di lemarimu di rumah, Anda diberkati Tuhan. Gua nggak peduli baju lu merek Mango 2 or Mango 2, terserah. Yang penting Anda punya lebih dari 3, Anda diberkati Tuhan. Anda punya atap di atas kepalamu setiap malam, gak perlu tidur di kolong jembatan. Saya gak peduli Anda ngekos, Anda ngontrak, numpang di rumah orang, numpang di rumah mertua indah. Kalau Anda punya tempat tinggal, katakan saya diberkati Tuhan. Anda tiap hari bisa bekerja, bisa sekolah, punya penghasilan, katakan saya diberkati Tuhan. Kalau doa tuh jangan melulu minta berkat, sadari berkat Tuhan, mengucap syukurlah. Amin, haleluya. Coba pikir ini, open your mind. Saya berdoa Tuhan membuka pikiran dan hatimu. Kebutuhan kita cuma 5 ini. Pertama, kita bisa sehat, kita bisa makan, kita nggak perlu kedinginan, kita nggak perlu jadi homeless, dan kita punya kerja dan bisa sekolah. Berkat Tuhan udah luar biasa. Tapi karena serakah, kita nambahin kebutuhan nomor 6, yaitu belum punya tas Chanel model klasik. Kita belum punya yang ke-7, mobil BMW atau Mini Cooper. Kita belum punya rumah di Dago Pakar. Kita belum punya Alphard. Kita belum punya, apalagi? Istri 2. Kita belum punya, apalagi? Apa sih yang Anda mau? Kita nambahin kebutuhan kita tuh jadi banyak banget, itu yang bikin kita gak pernah ngerasa cukup dan gak pernah bersyukur dengan hidup ini. Lukas 12 ayat 15, Yesus mengajar kita untuk berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Yesus menasehatkan kita, jangan jadi orang yang serakah. Sekalipun kamu kaya, hidupmu gak tergantung dari kekayaanmu. Saya ingatkan sore hari ini, uangmu gak bisa beli nyawamu. Uangmu gak bisa beli hidupmu. Yang beli hidup kita itu darah Yesus, salib Kristus. Amin. Dengar baik, uang bukan segalanya, tapi Tuhanlah segalanya. Uang bukan kunci kebahagiaan. Uang hanya alat kesenangan. Just for fun. Tuhanlah sumber sukacita kita yang sejati. Katakan amin. Waktu saya ketemu tukang sayur yang lucu ini. Dia tidur siang di dekat gardu listrik. Badannya gemuk tapi dia tidak kurang akal. Dia tidur miring gaya Putri Duyung. Biar gak jatuh kakinya disangkutin di pohon. Full of wisdom. Ketika saya lewatin dia 2 kali. Kok gak bangun-bangun nih orang. Gue pengen bangunin gak tega, gue foto aja. Ketika saya foto dia langsung dapat hikmat ini. Mazmur 4 ayat 7-8. Baca sama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ada 3 hal di ayat ini yang hanya Tuhan yang bisa kasih. Yang pertama sukacita sejati. Kebahagiaan itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Bukan pacarmu yang kaya, bukan suamimu yang kaya, bukan pacarmu yang seksi, bukan istrimu yang cantik sekali. Bahagia itu datangnya dari Tuhan.
Lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, bicara soal harta benda. Kelimpahan. Sukacita dari Tuhan gak bisa diukur dengan uang. Yang kedua, karunia yang cuma Tuhan yang bisa kasih, bukan uang, adalah pelor, nempel, molor. Segera tidur. Tidur nyenyak itu cuma Tuhan yang bisa kasih. Saya mau kasih tahu, Anda bisa tidur lelap setiap hari, itu Tuhan baik sekali. Banyak orang yang gak bisa tidur. Jam 12 masih melotot kayak burung hantu. Jam 1 masih melotot, jam 2 masih melotot. Pikirannya kemana-mana, jalan-jalan. Sampai harus minum obat tidur tiap malam. Mesti mabok dulu baru bisa tidur, sakit kepala dulu baru tidur. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau Anda bisa pelor, nempel molor, tidur lelap. Yang bisa kasih Anda bukan King Coil, but the King of Kings. Katakan amen. Jangan percaya tuh iklan-iklan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Satu hal lagi yang uang gak bisa kasih, tapi Tuhan yang kasih, rasa aman dan damai sejahtera di hati. Makin orang kaya, makin pusing dia. Saya kasih contoh, Anda pergi ke bank, tarik tunai 100 juta, taruh di tas. Tenang gak hatimu ketika keluar dari bank? Aduh, jangan ada yang tahu, jangan ada yang tahu, jangan ada yang tahu. Enggak bawa 110 juta aja lu udah kempit tuh dompet. Anda takut orang tahu Anda bawa uang banyak, Anda gak tenang. Damai sejahtera kita datangnya bukan dari seberapa banyak uang kita, berapa banyak bodyguard kita, tapi dari Tuhan satu-satunya. Katakan amin. Ukuran cukup yang pertama, kita belajar rasa cukup. Ukuran cukup adalah seberapa banyak yang mampu kita nikmati. Katakan seberapa banyak yang aku mampu nikmati. Bagaimana Anda ngerti rasa cukup? Yang paling esensi dalam hidup kita, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Orang udah lupa ini. Yang dikejar orang dalam hidup cuma punya banyak. Cari duit sebanyak-banyaknya, ngumpulin nominal, beli rumah, aset sebanyak-banyaknya. Tapi mereka lupa esensi menikmati dalam hidup ini. Pengkhotbah 6 ayat 2, baca sama-sama. Orang yang dikaruniai Allah, kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, Anda mungkin dalam hidup ini fokusnya tuh mengejar yang banyak, jumlah, quantity. Tapi let me share you this. Yang paling penting dalam hidup ini bukanlah bisa memiliki banyak, tapi bagaimana kita punya kuasa untuk menikmati apa saja yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Mau makan nasi sama pete sama sambal terasi, Anda bahagia. Mau makan steak pakai mushroom sauce dan salad, Anda bahagia. Di stage manapun Anda hidup hari ini, saya mau kasih tahu, yang paling penting itu Tuhan kasih rasa nikmat di dalam setiap keadaanmu. Amen. Jangan kejar jumlah. Percuma kita ngejar apa yang orang ini punya. Dikatakan dia punya kekayaan, dia punya harta benda, dia punya kemuliaan, nama besar, ketenaran dan sebagainya. Sehingga dia bisa beli apa saja yang dia mau, kata firman Tuhan. Bayangin, bukankah itu jadi cita-cita kita? Kita selalu pengen bisa beli apa aja yang kita mau, bukan? Tapi listen up, ternyata kata Tuhan, orang ini gak dikasih karunia untuk menikmati. Itu sia-sia. Yang lebih parah, orang lain yang menikmatinya. Bukan seberapa banyak yang bisa Anda miliki, tapi seberapa banyak yang bisa Anda nikmati. Saya kenal orang yang punya rumah banyak. Ada orang yang akan bilang gini, wow, orang ini diberkati sekali, rumahnya banyak. Di Singapura 5, di Hong Kong 5, di Bandung berapa ya? 3 mungkin, di Jakarta 9, di Australia 2. Menurut Anda dia diberkati enggak? Diberkati enggak jujur? Yes, kenapa? Karena Anda menilai dari materi. Anda menilai dari jumlah harta yang dia miliki. Anda gak dengar dulu cerita selanjutnya. Orang ini tiap hari sakit kepala. Dia panggil saya sama Jojo, dia bilang gini, Om tiap malam makan obat sakit kepala, dia keluarin 1 mangkok obat-obatan painkiller dari berbagai negara.
Saya tanya, Om ini apaan? Obat saya. Tiap hari saya makan ini, dia bilang. Hah? Banyak sekali Om. Iya. Kenapa? Tiap hari dia sakit kepala. Hartanya melimpah-limpah tapi dia tiap hari sakit kepala. Anda mau kayak gitu? Yang sering kali kita kejar itu adalah aset, materi, kekayaan, jam 1,5 miliar. Padahal kesehatan itu paling mahal bro. Rumah dia banyak tapi dia sakit kepala tiap hari. Mending gua lah rumah satu tapi sehat walafiat. Biarpun kurang tidur juga haleluya. Makin subur cenah. Dengar baik. Satu hari anaknya cerita sama saya, Ci, kita lagi nengok rumah kita yang di Jakarta salah satunya. Kaget, pembantu-pembantu lagi berenang-berenang katanya. Aduh, kotor rumahnya gak dibersihin. Sementara yang bayar tagihan air, bosnya. Dia nonton di studio TV mereka. Mereka punya kayak bioskop, mini bioskop gitu di rumah. Yang bayar listrik, bosnya. Ini maksud firman Tuhan. Kita serakah, maunya banyak tapi yang nikmatin orang lain. Sia-sia gak? Di rumah kita yang gede sebagong-bagong, kamarnya 10. Yang lu tidurin berapa kamar? Berapa ranjang? At the end of the day yang lu nikmatin berapa? 1. Tapi kita maunya punya banyak. Alasannya apa? Biar kaya. Dengar baik. Arti diberkati bukanlah berapa banyak harta yang dimiliki, tapi kuasa untuk menikmati hidup ini. Kalau Anda bisa dikasih kuasa sama Tuhan menikmati hidup, bersyukurlah. Saya ini gak punya harta yang banyak, tapi gue nikmatin gak hidup gue? Nikmat abis. Saya pergi ke Medan, dijemput pakai mobil mewah. Kata supirnya gini, Bu Heni itu bisa mijit ya? Oh ya, pura-pura kayak ngerti aja gitu. Kan thanksin kalau gue sebenarnya belum pernah naik mobil yang bisa dipijit gitu loh. Tapi gue malu, jadi gue bilang, oh iya makasih ya. Terus begitu dia lihat depan, gue langsung ambil remote-nya. Pencet gimana nih ya? Oh kok gak bisa ya? Begitu dapat pencetannya, enak pisan. Enakan menikmati daripada memiliki sebenarnya. Kenapa? Kalau gue yang punya, bayar asuransi berapa coba? Mobil mewah loh. Bayar registrasi tiap tahun berapa coba? Nggak kurang dari 10 juta itu pasti. Mesti servisnya, mesti bayar maintenance-nya. Yang mendingan kayak gua lah, nikmatin aja. Amen. Listen, hidup ini yang paling esensi bukan punya banyak. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menikmati hidup ini sebanyak-banyaknya. Waktu orang masih muda gak punya duit, makan cuma nasi sama kerupuk. Gak bisa beli steak. Waktu saya pacaran sama Jojo, saya diajak makan Gendy Steak di Jakarta. Saya lihat dia urunan duit sama temennya. Waktu masih muda, kita mau makan apa susah, duit gak ada. Tapi begitu kita udah tua, duit kita banyak, mau beli apa juga bisa. Tapi sayangnya udah gak bisa makan apa-apa. Makan babi kolesterol, makan kambing kolesterol, makan durian kolesterol. Bahwasanya itulah yang paling nikmatnya. Maka itu, adik-adik, cila, dengerin kakak. Mumpung Ngana masih muda, mumpung Ngana masih sehat, mumpung ada berkatnya, nikmatilah hidup Anda. Jangan pelit-pelit, sama diri sendiri pelit banget makan Indomie mulu. Ada lagi. Jangan langsung lihat ke Douglas gitu. Ada lagi. Makan sama anak, sama istri. Udah bebisikan. Jangan pesen minuman macam-macam ya. Di sini mahal, ntar di rumah aja gitu. Makan lihat harga sebelah. Bapaknya gak mau pesen. Anaknya yang pesen, bapaknya bilang gini. Enggak lah, papa kenyang. Nanti kalau ada yang gak habis, papa yang habisin. Pelit banget. Anak-anak gak pernah diajak liburan setahun 2 kali kemana kek gitu kan. Kerjaannya kerja aja. Katanya apa? Demi anak-anak sekolah. Saya kasih tahu berkatnya besok ada lagi. Nikmati hidup ini. Ya jangan foya-foya juga kali bijak juga. Tapi paling enggak jangan pelit-pelit amat. Saya kasih tahu sama staf saya di kantor. Olin,
tiap bulan ambil sekian uangmu untuk menikmati hidupmu. Dia nyokolain adiknya, dia kirim uang ke orang tuanya juga. Saya bilang, Lin, sisihkan, senangkan hatimu. Go, nikmati facial kek, mani pedi kek, keriting kek, cat kek, kayak si itu tuh, Dini tuh. Ya kan? Gue juga kepengen tuh. Artinya apa? Jangan cuma kerja keras tapi kamu gak punya kuasa menikmati berkat Tuhan. Amen. Orang tua, apalagi keturunan Tionghoa, kerja keras buat ngumpulin warisan buat anak cucu katanya. Kasian, sampai banting tulang, gak pernah nikmatin hidup demi anak cucu katanya. Tahukah Anda? Anda gak diberkati. Kalau Anda cuma bisa mencari tanpa sempat menikmati, berarti Anda gak diberkati. Nikmati juga, simpan juga. Tapi dengar baik, aset yang berupa rumah, aset yang kelihatan fisiknya, itu merupakan shining object syndrome yang akan membuat anak-anak Anda bertengkar ketika berebutan harta warisan. Jangan fokus ngumpulin harta warisan, ada warisan yang jauh lebih penting dari itu. Itu apa? Pengenalan Anda akan Tuhan. Iman kepada Allah. Karakter yang baik, nilai-nilai kebenaran yang Anda hidupi dan jadi teladan buat mereka. Itu warisan yang jauh lebih berharga. Jangan hanya fokus ngumpulin harta. Sayangnya orang-orang tua gak ngerti ini. Ngumpulin harta buat warisan anaknya tapi gak ninggalin warisan yang lebih berharga dari itu. Akhirnya hartanya habis juga. Orang yang diberkati itu orang yang bisa menikmati hidup dengan satu istri. Katakan amin. Orang kaya zaman sekarang istri gak cukup 2. Saya mau kasih tahu. Punya istri itu gak kayak piara ikan cupang. Tinggal dikasih makan seminggu sekali, tek-tek gitu. Punya istri banyak misery, masalah. Perempuan itu ribet, banyak maunya. Lagu kebangsaannya ini, never enough. Gak pernah cukup. Anda harus belajar dari Raja Salomo, pakarnya perempuan. Siapa di sini yang punya 1000 istri? Ada? Ada di sini yang pernah punya 1000 istri? Belum pernah, jangan pernah. Belajarlah dari Raja Salomo yang pernah punya 300 istri dan 700 gundik. Dia berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Dia gak bilang gini, nikmatilah hidup dengan istri-istrimu. Artinya apa? Dia tobat dan menyadari cuma satu wanita yang paling berharga. Katakan haleluya. Ukuran cukup yang kedua, punya lebih untuk dibagi. Orang yang diberkati Tuhan itu diberi kuasa untuk berbagi. Katakan amin. Yang pertama tadi cukup adalah seberapa banyak yang kita mampu nikmati. Yang kedua seberapa cukup yang kita bisa bagi. Orang gak akan ngerti kata cukup kalau dia gak pernah bisa lihat bahwa yang dia punya ini udah lebih. Selebihnya dia bisa bagi. Saya kasih perumpamaan yang saya alamin. Mama saya nganterin ke rumah 3 bal kantong gede kerupuk yang keriting itu loh. Dia bilang gini, gua gak sebut lagi nama gua, jadi ejekan di grup kami. Hen, ini 3 kantong kerupuk mama pesen dari Bangka. Enak, mahal, makan sendiri, jangan bagi-bagi. Karena dia tahu anaknya the queen of sharing. Saya bilang oke, saya diem aja, saya bawa masuk. Terus saya ambil toples, saya isi di toples, saya taruh di meja makan, cukuplah buat sekeluarga. Selebihnya 2,5 bal lebih, saya bagi ke staf saya hampir 20 orang, terus saya bagi ke anak-anak asuh saya 28 orang. Makan pesta kerupuk, 1 orang pegang 2. Saudara, orang yang serakah nggak mungkin melakukan seperti yang saya lakukan. Kenapa saya bisa ngambil cuma 1 toples aja? Karena saya ngerasa gini, setoples aja udah cukup banget. Kalau saya makan lebih dari ini, kayaknya gusi saya berdarah semua. Kedua sariawan sakit tenggorokan gak bisa khotbah. Lose money dong ya, haleluya. Sedangkan orang yang serakah akan mikir gini, 1 toples untuk minggu ini, toples berikutnya untuk minggu depan, toples berikutnya untuk 3 minggu lagi, toples berikutnya untuk 4 minggu lagi, toples berikutnya untuk 5 minggu lagi, haleluya berkat Tuhan melimpah, 6 minggu gue makan kerupuk tiap hari. Orang yang serakah itu seperti lintah kata firman Tuhan yang punya 2 orang anak yang namanya untukku dan untukku. Orang yang serakah gak bisa lihat ini lebih buat orang lain. Orang yang serakah itu selalu diberkati dan selalu bilang ini buat saya, ini buat saya.
Tuhan itu rindu memberkati kita, tahu nggak? Tahu nggak Tuhan itu senangnya memberkati? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, siapalah sebut di Alkitab, semuanya diberkati. Adam aja waktu diciptakan sama Tuhan langsung diberkati. Gak perlu pakai ngeden-ngeden, Tuhan udah berkati dia. Tuhan itu hobi banget memberkati kita. Tapi kenapa Tuhan mau memberkati kita? Nah, Yohanes 10 ayat 10. Ayat ini dipakai sama orang Kristen yang kaya untuk membenarkan diri bahwa orang Kristen itu harusnya kaya raya. Kalau enggak kaya raya berarti ada yang salah. Saya mau tanya, boleh enggak kaya? Boleh dong, tapi yang gak boleh apa? Serakah. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ayatnya berhenti sampai di situ. Saya gak salahin sih, orang jadi pikirnya Yesus datang supaya hidupnya dia diberkati luar biasa. Tapi harusnya ayat sebenarnya dalam John 10:10 Amplified Bible bilang gini, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Abundance artinya botol ini udah penuh, diisi terus sampai tumpah, itu abundance. Artinya apa? Yesus datang dalam hidup kita. Yang pertama tujuannya supaya kita memiliki hidup yang artinya hidup kekal, katakan amin. Yang kedua, Yesus datang supaya kita menikmati hidup kita, enjoy life. Yang ketiga, Yesus datang supaya kita memiliki hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan yang artinya sampai tumpah buat orang lain juga. Tuhan mau memberkati kita dengan sebuah misi supaya hidup kita jadi berkat. Katakan saya harus jadi berkat. Tapi kita lupa tujuan kita diberkati. Banyak orang pelit dan tidak mau berbagi. Kenapa kita enggan berbagi? Karena kita takut buat kita sendiri enggak cukup. Padahal ketika kita menabur, prinsip firman Tuhan adalah ini. Kita sedang menginvestasikan penyediaan Tuhan untuk kita dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Anda gak akan pernah lihat anakmu berkekurangan ketika engkau rajin menabur hari ini. Saya gak pernah takut masa depan anak-anak saya seperti apa. Karena saya tahu hari ini saya kasih hidup saya buat Tuhan. Anak-anak saya pasti dipelihara Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh. Kami kasih hidup kami sungguh-sungguh buat Tuhan. Gak ambil keuntungan apapun dari tangan pengharapan. Tahu gak Tuhan itu balasannya luar biasa. Tiap tahun kami ke Australia sekeluarga Tuhan kirim orang buat bayarin tiket 5 orang. Tiap tahun. Tahun lalu saya berangkat sama kemarin Juni ini. Disediain tiket sama orang 5 business class. Di pesawat gue bilang sama anak gue, tidur loh, jangan duduk, kapan lagi? Dengar baik, sementara orang bekerja setengah mati cari duit untuk bisa naik bisnis kelas ke luar negeri. Kami cuma menabur dan terus menabur dan terus menabur. Dan Tuhan sediakan lebih dari yang kita minta, katakan amin. Amin. Dengar baik, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Kisah Rasul 20 ayat 35, Yesus ngajarin kita, kunci untuk bahagia adalah memberi. Kalau Anda ingin bahagia, gak ada cara lain. Belajarlah memberi. Dengan Anda hidup berbagi, Anda sedang menyunat ketamakan dari hatimu. Kalau Anda gak mau jadi orang yang serakah, jangan pernah berhenti berbagi dengan sesama. Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 11. Dikatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus aja ngajarin kita untuk minta yang secukupnya. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Rasul Paulus mengajar kita. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Asal kamu gak kelaparan dan gak kedinginan, itu udah cukup. Sore hari ini saya mau tanya. Berapa ukuran cukup bagi Anda? How much is enough for you? Kita harus punya ukuran cukup. Kalau kita nggak punya ukuran cukup, kita nggak akan pernah mencari untuk diri sendiri. Berapa sih ukuran cukup bagi Anda? Anda bilang gini, Kak Heni, tunggu saya punya uang 10 triliun deh baru cukup. Dengerin.
Saya khawatir umurmu gak sepanjang uangmu. You just have to learn to say enough. Berapa ukuran cukup bagi Anda? Ukuran cukup saya gak sama dengan ukuran cukup Sandy. Ukuran cukup saya gak sama dengan ukuran Kanining. Ukuran cukup kita gak akan sama, tapi kita harus punya ukuran cukup. Kenapa kita gak pernah merasa cukup? Karena kita selalu pakai ukuran orang lain. Saya gak mau angkat orang lain deh. Saya senang sama yang udah kenal aja. Kalau saya lihat kok Andi, dia hamba Tuhan, istrinya hamba Tuhan, saya juga, kita semua hamba Tuhan, but you know what I mean. Kok Andi bisa beliin Kanining Mercy, Jojo kok enggak? Kalau kita pakai ukuran orang lain, kita gak akan pernah bersyukur sama hidup kita. Kita gak akan pernah bilang it's enough. Kita akan selalu bilang it's not enough. Kalau ada orang lain yang bisa dibeliin suaminya tas Chanel atau tas Hermes dan Jojo gak bisa beliin saya. Dan saya lihat ukuran cukup dia dan saya bilang gini, Jojo Chanel belum, Hermes saya belum punya, LV punya satu bekas orang, puji Tuhan. Kita gak bisa gitu. Kita masih punya ukuran cukup. Supaya kita bisa bersyukur sama hidup kita. Berkat tiap orang tuh gak sama dan gak harus sama. Besar kecilnya kasih Tuhan, itu gak bisa diukur dari banyak sedikitnya harta kita. Saya selalu percaya bahwa Tuhan sayang kita 100% dan sama. Gak ada urusannya sama berapa kayanya kita hari ini di bumi. Dengar baik, belajarlah berbagi. Ketika Anda berbagi, sebenarnya saya mau kasih tahu Anda adalah orang-orang kaya sejati. Orang kaya yang hartanya banyak, belum tentu punya kekuatan untuk berbagi. Saya ketemu saudara sendiri, kayanya minta ampun. Tapi pelit sama adiknya. Adiknya susah, gak dibantu. Bahkan adik-adiknya yang miskin gak boleh tahu dia tinggal di rumah. Di mana? Alamatnya dirahasiain. Saya sampai marah gitu sebenarnya sama orang ini karena saudara. Dengar baik, orang kaya belum tentu dikasih kuasa sama Tuhan untuk berbagi. Tapi kalau Anda bisa berbagi, Anda diberkati. Karena Tuhanlah yang memberi benih bagi para penabur. Kalau Anda bisa berbagi berarti Anda punya lebih. Keren kan Tuhan? It doesn't matter how many you have. It's about the heart. Itu soal hati. Saya kasih contoh. Saya mungkin gak kaya, tapi saya gak nyuri. Produk Yayasan Tangan Pengharapan yang di luar sebentar Anda lihat, itu saya yang bikin. Saya yang pasarin, saya yang jadi modelnya. Meskipun gak terbaik sih. Tapi intinya gini, gue gak ambil keuntungan sepeser pun dari semua itu. Semuanya buat anak-anak di Indonesia, 5.000 anak bisa makan. Padahal kalau ditanya, Cie ini butuh duit gak? Butuh lagi yang bener aja loh. Tapi karena saya butuh bukan berarti saya harus mencuri. Dan menurut saya kaya miskin orang itu tergantung hati. Ada orang kaya yang punya banyak tapi gak ada puasnya. Gak ada rasa belas kasihannya. Dan tetap ngambil yang bukan haknya. Bisnis gak jujur, makan duit orang. Gak peduli sama saudaranya. Siapa Anda hari ini? Apakah Anda diberkati? Baca ayat terakhir dari saya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Sama-sama yuk. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati dan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Katakan hidup yang sebenarnya. Tahukah Anda bahwa hidupmu hari ini bukan hidup yang sebenarnya? Tahukah Anda bahwa hidupmu di bumi ini hanya sementara? Jangan bekerja keras dengan segala daya upaya menjadi kaya di duniamu yang sementara ini. Jangan lupa bahwa hidup yang sebenarnya akan tiba. Kita gak tahu kapan waktunya Tuhan akan memanggil kita.
Jangan lupa untuk menabur harta di sorga yang akan kekal selama-lamanya. Jangan habis-habisan buat harta di bumi aja, yang semuanya akan berakhir cuma sampai di sini. Ketika Anda dipanggil Tuhan nanti, harta bendamu, jam Rolexmu, cincin berlianmu, tas Hermemu gak akan ikut masuk ke liang kuburmu. Ingat itu. Istrimu yang cantik sekalipun gak akan ikut mau menerjunkan diri ke dalam liang kuburmu. Semuanya akan berhenti sampai di sini. Apa yang bisa mengikutimu sampai di sorga nanti? Ketaatanmu, kasihmu kepada Allah. Ketika engkau belajar untuk hidup berbagi dan memberi dengan setia. Saya tutup, ini cuma buat jemaat CLCC. Saya concern banget, CLCC lagi mau bangun di Jalan Banda. Gereja perlu melunasi tanahnya. Nabur yuk, berikan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan takut pembelaan Tuhan akan datang dalam hidupmu. Percayalah berapapun yang kamu tabur, itu akan berbuah. Saya senang ketika ada kebutuhan, karena berarti di situ ada kesempatan. Kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berapapun yang kamu kasih sama Tuhan, bukan soal jumlah, tapi soal kasihmu kepada Tuhan atas semua yang Dia sudah berikan dalam hidupmu. Ketika Anda punya kesempatan untuk menabur, saya mau kasih tahu, jangan berlaku seolah-olah Tuhan berhutang sama kamu. Tapi lakukanlah dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang taat, menyenangkan Dia. Karena apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa kasih sama Tuhan, itu gak sebanding sama apa yang Tuhan udah kasih kita. Gak sebanding dengan semua yang Tuhan udah lakukan buat kita, ya gak sih? Yuk saya mau challenge Anda, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa.